Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang kita nantikan ini. Selanjutnya, salawat bering salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siswa-siswi SMP Negeri 14 Satu Atap Tanjung Pinang yang berbahagia, mengawali pesantren Ramadan jarak jauh ini, kita akan membahas tentang materi fikih, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Mari kita dengarkan Gurindam 12 pasal kedua. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapatkan dua termasa. Mari kita lanjutkan materi berikutnya. Kemudian indikator yang akan dicapai pada materi kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian puasa wajib dan dasar hukumnya. Yang kedua, menjelaskan syarat melaksanakan puasa wajib. Yang ketiga, menjelaskan rukun-rukun puasa wajib. Yang keempat, menjelaskan macam-macam puasa wajib. Yang kelima, menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keenam, menjelaskan orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketujuh, menjelaskan tata cara melaksanakan puasa wajib. Kemudian yang kedelapan, menjelaskan pengertian puasa sunnah, Senin, Kamis, dan dasar hukumnya. Dan yang kesembilan, menjelaskan pengertian puasa sunnah, Syawal, dan dasar hukumnya. Kemudian puasa, menurut bahasa, puasa adalah menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkannya dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Puasa wajib adalah puasa yang apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Yang termasuk puasa wajib, yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kifarat, yang ketiga puasa nazar, dan keempat puasa qada atau ganti. Untuk materi ini kita membahas puasa wajib, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Selanjutnya syarat wajib puasa. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, tidak gila dan mabuk. Yang keempat sanggup berpuasa. Selanjutnya syarat sah puasa. Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas bagi perempuan, yang keempat berada di kampung atau tidak bepergian jauh, dan yang kelima dalam waktu yang diperbolehkan. Kemudian rukun puasa wajib. Yang pertama niat melaksanakan puasa wajib. Yang kedua menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua muntah dengan sengaja. Yang ketiga bersetubuh di siang hari. Yang keempat keluar mani dengan sengaja. Yang kelima keluar haid atau nifas. Dan yang keenam hilang akal. Perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Yang pertama menfitnah atau mencela. Yang kedua menipu, mencuri, dan berdusta. Yang ketiga menggunjing dan marah. Yang keempat mendengarkan cerita bohong dan keji. Yang kelima memandang wanita dengan syahwat. Dan yang keenam melihat perbuatan yang menimbulkan syahwat. Waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua pada hari raya Idul Adha. Dan yang ketiga pada hari tasyrik
yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Puasa ini diwajibkan oleh Allah kepada setiap orang yang beriman sejak tahun kedua Hijrah. Hukumnya wajib bagi setiap muslim yang balik dan berakal. Dasar hukum puasa wajib, Surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Orang-orang yang boleh tidak melakukan puasa Ramadan. Yang pertama, orang yang sedang sakit, dapat mengganti di luar Ramadan. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, yaitu musafir, mengganti puasanya di luar Ramadan. Yang ketiga, orang yang tidak mampu berpuasa karena terlalu berat menjalankannya, misalnya orang yang sudah lanjut usia, cukup membayar fidyah. Kemudian yang keempat, perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusui. Keterangan, ibu hamil atau menyusui apabila khawatir pada dirinya atau pada anaknya. Imam Hambali dan Syafi'i berpendapat, boleh tidak puasa, tetapi dia harus mengganti pada hari lainnya dan membayar fidyah. Hanafi berpendapat, boleh tidak puasa, tetapi dia harus mengganti pada hari lainnya. Maliki berpendapat, ibu hamil boleh tidak puasa, ganti hari lainnya. Ibu menyusui boleh tidak puasa, ganti hari lainnya, dan berfidyah. Selanjutnya, puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan berpahala, apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Puasa sunnah diantaranya puasa Asyura, 2 puasa Abyad, yaitu pertengahan bulan Qamariyah, tanggal 13, 14, dan 15. Yang ketiga, puasa Senin Kamis. Yang keempat, puasa Syawal. Dan yang kelima, puasa Arafah. Untuk pembahasan kali ini, kita membahas puasa sunnah Senin Kamis dan puasa Syawal. Puasa Senin Kamis. Puasa sunnah Senin Kamis adalah puasa sunnah pada setiap hari Senin dan Kamis. Dasar hukum, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sebab-sebab disyariatkannya puasa Senin Kamis. Rasulullah SAW menjawab dalam hadis yang artinya, amal-amal kita ditunjukkan kepada Allah pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Oleh karena itu, aku suka ketika amal-amalku ditunjukkan kepada Allah, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ahmad. Dasar hukum puasa Senin Kamis dari salah satu hadis Rasul yang berbunyi, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadharru shaumal isnaini wal khamisi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih puasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang kedua, puasa sunnah Syawal. Puasa Syawal adalah puasa sunnah yang dilakukan pada bulan Syawal. Disunahkan berpuasa selama 6 hari setelah hari Idul Fitri. Dasar hukum puasa Syawal sesuai dengan hadis Rasul yang artinya, barang siapa puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal akan mendapat pahala seperti puasa sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim. Demikian materi kita pada hari ini, pada pesantren Ramadan hari yang pertama. Siswa silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama,
Jelaskan pengertian puasa menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, jelaskan pengertian puasa Ramadan dan hukum melaksanakannya. Yang ketiga, sebutkan syarat melaksanakan puasa wajib. Keempat, sebutkan rukun-rukun puasa wajib. Kelima, tuliskan macam-macam puasa wajib. 6. Sebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ketujuh, siapa saja orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. 8. Sebutkan perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa. 9. Sebutkan apa yang dimaksud dengan puasa Senin Kamis dan puasa Syawal. Yang 10. Tuliskan hadis yang menjadi dasar melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Baik, siswa-siswi sekalian, semoga dapat menjawab pertanyaan ini dengan benar. Dan pesan Bapak, tetap jaga kesehatan dan beribadah di rumah saja agar terhindar dari virus COVID-19. Semoga materi yang telah disampaikan ini dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.